Iya. Baik, saya tes dulu ya. Kalau teman-teman bisa mendengar suara saya dengan jelas, boleh diacungkan dua jempolnya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, alhamdulillah. Ya, baik. Untuk video apakah lancar? Apakah terputus-putus? Kalau lancar, boleh dikasih juga dua jempolnya. Untuk semua, oke. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Ya, insya Allah kita sebagaimana sudah kita jadwalkan ya, kita akan bersama-sama mendengarkan, bersama-sama belajar tentang bagaimana bisa percepatan rezeki ya, jalur langit. Nah, di sini sudah ada Umi Nani Handayani, insya Allah akan membersamai kita kurang lebih 20 sampai 30 menit ke depan. Jadi eh, mungkin saya perkenalkan diri dulu. Insya Allah pada malam hari ini saya Ihsan akan menjadi host acara pada malam hari ini. Saya adalah seorang guru, teman-teman semua ya. Mungkin di sini ada yang guru boleh chat di kolom chatnya, atau ada yang mungkin karyawan juga boleh. Ada yang sudah punya usaha mungkin ya. Jadi di sini ada yang ibu rumah tangga. Eh, kita semua di sini ingin belajar bersama-sama bagaimana mendapatkan cara ya agar terjadi percepatan rezeki ya melalui jalur langit. Jadi saya sebagai guru teman-teman semua di sebuah sekolah di Bekasi sini itu juga menjalankan bisnis teman-teman ya. Jadi bagaimana bisa menggabungkan pekerjaan kita yang rutin sebagai karyawan atau sebagai guru itu bisa berjalan bersama-sama dengan bisnis. Nah, bisnis apa kira-kira yang bisa dilakukan seperti itu? Nah, nanti kita akan dengarkan ya dari Umi Nani Handayani. Mungkin sebelumnya saya akan share beberapa video. eh, Mungkin teman-teman sudah sekilas tahu bahwa Umi Nani ini adalah seorang pendakwah, penceramah, seorang guru, teacher trainer yang juga membimbing umroh dan haji ya, secara rutin. Jadi dalam setahun bisa berangkat beberapa kali. Alhamdulillah sudah mungkin puluhan kali beliau ya mengantarkan jemaah umroh. Nah, jadi bagaimana? Eh, Tentu kita semua ingin berangkat umroh, berangkat haji, salah satu panggilan yang terkuat ya dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa mewujudkan? Nah, tentu membutuhkan yang namanya uang ya, teman-teman semua ya. Nah, itu kita akan coba lihat bagaimana perjalanannya Umi Nani mengantarkan jamaahnya umroh dan haji. Izin share sebentar di sini. Oke. Sekarang Mekah sudah tidak ada keren lagi, sudah cantik, sudah dirapihkan, putih semuanya. Semoga semua sahabat-sahabat yang belum kembali ke sini akan kembali ke sini insya Allah. Di suasana di depan Ka'bah yang direkam oleh Umi Nani. Jadi sudah beberapa kali beliau mengantarkan jamaah untuk haji dan umroh, teman-teman semua. Baik, untuk eh, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita mulai acara pada malam hari ini dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya waktu dan tempat saya persilahkan kepada Umi Nani. Baik,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga insya Allah pada hari yang penuh berkah ini, malam yang penuh berkah ini, kita semua selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan insya Allah selalu diberi kemudahan-kemudahan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya Umi Nani diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah berhaji di usia 40 tahun. Kemudian alhamdulillah pergi umroh setahun bisa 5 sampai 10 kali. Masya Allah ya, alhamdulillah. Itu tadi yang di-share oleh Mas Ihsan adalah video di bulan September kemarin, September 2025. Ya, mudah-mudahan insya Allah semua yang hadir di sini Umi doakan semuanya insya Allah akan diundang oleh Allah ke tanah sucinya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sulit insya Allah karena tanah suci Allah yang menciptakan yaitu Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi dan kemudian juga Masjidil Aqsa. Itu Allah yang menciptakan dan yang menyuruh kita ke sana adalah juga Allah Subhanahu wa taala. Semoga insya Allah dengan sama-sama kita pada malam hari ini, mudah-mudahan kita diundang oleh Allah. Allah tidak hanya mengundang yang mampu, tapi Allah akan memampukan yang akan diundang oleh Allah. Semoga dengan bersama-sama di malam hari ini, kita dimampukan oleh Allah untuk bisa berangkat ke tanah suci. Alhamdulillah, insya Allah. Terima kasih banyak, jazakallahu khairan kasir kepada host pada malam hari ini, Mas Ihsan. Dan alhamdulillah sedikit cerita tentang saya. Saya dari dulu sudah bercita-cita usia 40 tahun berangkat haji. Dan ternyata dengan izin Allah, sebagaimana yang saya yakini, manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh dia pasti akan dapat. You are what you think. Kamu tergantung apa yang ada di mindset kamu, pikiran kamu. Jadi mindset saya memang adalah tanah suci. Kenapa tanah suci? Dan memang orang yang sering dalam perjalanan, dia akan memiliki pengetahuan lebih banyak, pengalaman lebih banyak ya. Dan Allah juga menyuruh kita di dalam Al-Quran untuk kita menambah perjalanan. Karena Allah menciptakan dunia bukan cuma untuk sekedar kita melihat saja, tetapi kita jalani. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an yang pendek saja mengatakan Bismillahirrahmanirrahim liila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait. Kata Allah di dalam Al-Quran, li'ila fi Quraisyin. Yaitu, lihat deh kebiasaan orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy itu rihlatash syita'i was-shaif. Dia berjalan. Rihlah itu jalan-jalan, traveling, ya kan? Kemana? Ke negeri yang panas dan negeri yang dingin. Mana negeri yang panas? Ya, Timur Tengah misalnya ya, kayak seperti Mekah. Ini kemarin September panas sekali, Masya Allah luar biasa, sampai 47 derajat ya. Sekarang juga masih panas ya, teman-teman sekalian. Kemudian Oktober ini juga masih panas. Nanti Insya Allah November udah mulai agak mendingin sedikit. Desember, Januari dingin, Insya Allah ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada negeri yang dingin. Negeri yang dingin mana? Eropa, misalnya ya, di Jepang, misalnya juga. Kemudian di Amerika, bahkan juga di Australia, ada salju ya, seperti itu. Jadi dua-dua negara itu adalah gambaran yang juga Allah bilang. Tetapi apa yang penting adalah sahabat-sahabat sekalian, kemanapun kita pergi, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Yaitu kita senantiasa, insya Allah, yaitu beribadah kepada Allah. Salat 5 waktu. Dan kemudian kenapa kita jalan-jalan, teman-teman sekalian? Kenapa kita melakukan traveling tadi ya rihlat syita iwas shaif? Agar kita bisa menikmati sholat jamak kosor, tayamum. Apa tuh jamak? Jamak tuh digabung. Enak sholatnya zuhur sama asar. Ya dua rakaat. Zuhur dua, asar dua. Oh, Masya Allah, oh seperti ini toh kalau kita dalam perjalanan. Kemudian kita tayamum di pesawat. Dan yang paling enak lagi, sahabat-sahabat semua yang pada hari ini hadir semua pada Zoom kali ini, yang nikmatnya lagi ketika kita naik pesawat, satu-satunya pesawat yang Umi tahu ya, enggak ada pesawat yang lain. Garuda tidak ada, kemudian Emirates tidak ada, Etihad tidak ada, kemudian Oman juga enggak ada, kemudian ada Egypt Air juga tidak ada. Satu-satunya pesawat Saudi Arabia Airlines ada musolahnya. Wow. Ada 7 tangan yang pernah sholat sujud di atas ketinggian 10.000 kaki di atas? Ya nggak ada kan? Ya, Masya Allah. Nanti insya Allah mudah. Oh udah ada ya, ada ya. Di mana tuh kita sholat? Sholatnya di pesawat Saudi Arabian Airlines. Jadi ada musola. Tuh ya pesawat-pesawat yang lain nggak ada.
tidak ada ya, hanya ada di yang Umi tahu Saudi Airlines ya. Nah, kemudian dengan izin Allah kita di sana, kita sholat di atas ketinggian yang luar biasa, kemudian kita makin tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan luar biasa ya bagaimana berumroh. Berumroh itu yang pertama adalah kita rukun-rukun umroh yang pertama niat, kemudian ngambil mikot. Mikotnya tuh di mana aja. Nabi tuh ngajarin ada Bir Ali, ada Tanim, ada Zirona, ada kemudian Zatul Irq, ada juga Kornul Manazil. Ya Masya Allah, itu pokoknya indah-indah semua tempat-tempat di mana kita ngikutin sunnah Nabi. Nah ini kalau ngikutin Nabi, dia akan sukses. Apalagi kemudian. Kemudian rukun umroh berikutnya adalah tawaf. Gimana tawaf? Nah ini keliling Ka'bah. Masya Allah ya. Keliling Ka'bah 7 kali. Dan inilah namanya simbol Islam yang Umi suka banget. Ternyata tawaf itu adalah simbol Islam yang luar biasa. Di mana tawaf itu adalah keliling Ka'bah. Bahkan disunahkan lari-lari kecil ketika di putaran pertama. Ya, maka kemudian di keliling Ka'bah itu adalah merupakan simbol di mana kita sebagai manusia disuruh beraktivitas, tidak boleh mager. Nah, sahabat-sahabat sekalian, apa tuh mager? Malas gerak, tapi justru harus gercep. Gerak cepat, kita mulai dari Hajar Aswad, nanti ada Hajar Aswad, ada titiknya. Nah, kemudian ada lampu hijau di sana. Maka kemudian dari situ kita berputar keliling Ka'bah 7 kali. Keliling tidak boleh diam, bahkan disunahkan lari kecil. Tetapi dalam keadaan suci. Berwudu. Kalau batal, diulang wudhunya lagi. Ya kan? Ada tempat wudhunya dekat gate umroh gate di situ ya. Tempat wudhunya ada di bawah tangga. Itu dekat dengan Ka'bah. Tapi kalau ke toilet harus keluar dulu jauh. Ada WC 3, ada WC 6, ada WC 7. Wah, Masya Allah jangan dikira ya WC-nya itu Masya Allah banyak, luas dan bersihnya luar biasa. Pokoknya luar biasa nikmatnya bukan main. Ketika kita di sana keliling 7 kali dari Tawaf dalam keadaan apa? Suci, bergerak terus. Setelah itu kita apa? Sholat sunnah 2 rakaat. Habis sholat sunnah 2 rakaat di multazam. Multazam itu adalah antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Dan di depan pintu Ka'bah itu, Masya Allah, saya diingatkan ya oleh guru saya, ya itu untuk berdoa depan pintu Ka'bah. Dan doa-doa kita kan sering kali doanya baru diucapkan di depan Ka'bah, udah diijabah sebelum pulang. Sebelum pulang udah diijabah sama Allah. Ya dengan izin Allah itu nikmatnya luar biasa. Di sana baik orang putih, orang hitam, orang coklat, baik dari Afrika, dari Asia, dari Eropa, dari Amerika, dari Australia kita berkumpul semua. Dan satu kata teman-teman, ini hebatnya nih orang yang ada di depan Ka'bah. Kenapa sayang? Begitu banyaknya orang jutaan Ka'bah menampung, ya apalagi kalau besok nih Desember tuh liburan yang luar biasa, ya itu semua orang sholat berantakan, begitu komat Allahu Akbar, semua tertib, rapihnya luar biasa. Jadi umat Islam tuh mudah diatur ya. Nah setelah itu udah bergerak 7 kali, setelah 7 kali tawaf, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu apa? Sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i itu perjalanan tiada henti. Yaitu dari Bukit Sofa, dari Bukit Marwah. Nah, sahabat-sahabat, jika mau berangkat umroh, mau ke Tanah Suci, maka nggak boleh berhenti. Ada kesulitan dikit, lalui. Ada, wah kita kemudian mau bisnis juga susah. Kemudian belum dapat, lalui. Kalau udah dilalui, Masya Allah. Ya. Kemudian gimana sih kok Umi bisa pergi umroh berkali-kali? Yang pertama, Umi pembimbing umroh. Menjadi pembimbing umroh nggak mudah. Umi harus mengajak orang untuk berangkat umroh. Bagaimana caranya mengajak? Meyakinkan mereka bahwa berangkat umroh adalah merupakan kebaikan. Kata Nabi SAW, siapa yang berangkat umroh, kemudian sampai umroh yang berikutnya, maka dosanya diampuni oleh Allah. Bahkan kemudian ada hadis yang luar biasa yang Umi suka banget dan Umi yakin. Siapa yang pergi ke tanah suci, rezekinya akan diperbanyak oleh Allah. Akan diberi kekayaan oleh Allah. Nah ini yakin banget. Nah tapi tentunya kan untuk ke sana harus ada effort dong. Effortnya apa ya? Umi juga di samping membimbing umroh, Umi bisnis. Nah bisnisnya apa? Bisnis yang paling enak adalah bisnis yang bisa online. Bisnis yang insya Allah profitnya besar. Bisnis yang packagingnya kecil, jadi mudah kirimnya, ya kan? Kemana-mana. Pernah ke Lombok, kirim ke Kalimantan. Alhamdulillah ke seluruh Jawa ya. Sangat mudah sekali. Itu bisnis yang Umi lakukan. Kemudian setelah itu ya kan bisnis-bisnis yang seperti ini yang Umi lakukan, kenapa bisa disamping? Ya, walaupun Umi pergi umroh, Umi bisa tetap
menjalankan bisnis ini karena bisnisnya bisa online. Kemudian nanti packaging, Umi punya staff di rumah yang apa mengpackage ya kan. Kemudian teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kenapa Umi juga melakukan bisnis? Kenapa Umi juga melakukan usaha umroh tadi? Karena Umi kepengen sekali menjadi orang yang terbaik. Orang yang terbaik adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ada yang bisa memberikan manfaat pada orang lain. Ketika umroh, Umi bimbing jamaah dengan sungguh-sungguh. Doa di depan Ka'bah, doa kemudian di pintu Ka'bah, Umi deketin, Umi ajak bareng. Kemudian masuk Hijr Ismail, ya berusaha. Kemudian Umi bimbing juga kalau di Madinah itu kan laki perempuan beda masuknya pintunya. Yang laki-laki sama Ustadz, yang perempuan sama Umi. Jadi betul-betul alhamdulillah dengan izin Allah kata jamaah umroh Umi, mereka mengatakan, aduh Umi enak banget kalau umroh bareng Umi. Betul-betul dibimbing, ditemenin bersama-sama tahajud bareng. Umi ketok pintunya, assalamualaikum, yuk kita bareng yuk gitu ya di kamar hotel. Kemudian kita ketemuan di lobi. Ya, kemudian kita di sana sama-sama. Terus kenapa kemudian dengan izin Allah di Mekah pun Umi dengan izin Allah bisa ikut Jumat berkah. Kenapa? Karena dengan izin Allah punya duit dari bisnis, ya kan? Maka kemudian Jumat berkah di sana kan pahalanya sebagaimana kita satu rakaat di Masjidil Haram dapat pahala 100.000 kali, sedekah juga dapat 100.000 kali. Dan alhamdulillah bisnis bersama ini Umi juga merasakan ada amal jariah. Ya, karena bisnis ini bukan semata-mata mencari uang aja, tapi memberi manfaat ya, yaitu memberikan ambulan, kemudian membuat sumur bersih ya, bahkan sumur bersihnya bukan cuma di Indonesia, kembar di Indonesia juga yang kesulitan, yang jauh juga demikian. Masya Allah ya, bahkan bisa membantu Palestina. Ini yang luar biasanya ya. Karena apa? Karena orang sukses adalah orang yang berbagi. Orang sukses adalah orang yang memberi. Orang sukses adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Tadi ya. Dan ternyata berbagi itu indah. Berbagi itu membuat kita bertambah, bukan berkurang. Ya teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memberi, maka rezekinya makin bertambah. Karena Allah janji di dalam Al-Qur'an, jazaul ihsani ilal ihsan. Sungguh kebaikan akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Ya, kemudian juga Allah mengatakan, fa'ama man aqwa wa taqa wa sadaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa orang-orang yang yakin kepada Allah, suka memberi, maka dia akan dimudahkan oleh Allah, ke tanah sucinya akan dimudahkan oleh Allah, bisnisnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bahkan diundang, bukan cuma diundang untuk umrah sendiri, tetapi juga bisa mengumrohkan orang lain, bisa mengumrohkan orang tua, bisa mengumrohkan orang tua yang kita cintai, bisa mengumrohkan anak-anak, istri dan keluarga. Insya Allah, mudah-mudahan seperti itu. Kenapa? Karena kita niatnya baik ya. Yang pertama bercita-cita untuk ke rumahnya Allah, yaitu Masjidil Haram, ya di mana di Masjidil Haram satu kebaikan, satu rakaat dinilai oleh Allah 100.000 kali. Kemudian juga setelah kita umroh, kemudian itu tadi di Masjidil Haram, kita juga ke Madinah. Dari Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, itu kalau naik speed train, speed Haramain, itu naik kereta cepat, itu cuma 2 jam 15 menit. Tapi kalau naik bis, 6 jam. Nah, ya, tinggal pilih di mana. Kalau mau naik kereta cepat, ya tambah duitnya ya, 1,5 juta harganya. Ya, yaitu naiknya cuma 2 jam 15 menit. Ya, nggak terasa. Kecepatan sampai 300 km per jam. Tetapi kemudian kalau ya agak berkurang dikit, nggak tambah 1,5 juta, kita naik bis ya, ya kita nikmati aja. Itu perjalanan Rasulullah SAW. Nah, sahabat-sahabat yang Umi cintai dan Umi sayangi karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalau kita ingin hidup kita bermanfaat, kita pengen kenapa ke tanah suci itu tempat yang memang Allah jadikan untuk kita ke sana. Dan memang dalam hidup ini, sahabat sekalian, semua itu harus ada uang, ya kan? Emang segalanya nggak harus ada uang, tetapi mau nggak mau uang itu dibutuhkan. Mau pergi umroh ada yang murah-murah hotelnya jauh yang luar biasa. Ketika hotelnya jauh, teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Sholat lima waktunya nggak ke masjid karena jauh. Tapi kalau agak sedikit naik sedikit harganya, hotelnya di depan Masjidil Haram, di depan ring satu pagar Madinah. Iya kan? Sehingga kita mau nggak mau sebelum azan kita udah sampai ke masjid. Sebelum azan udah sampai ke masjid. Kebayang dong teman-teman sekalian. Kita misalnya 9 hari umroh, biasanya paketnya 9 hari ya. 4 hari di Mekah. 4 kali 5, 20.
20 kali 100.000 kan 5 waktu sholatnya ya. 4 hari kali 5 waktu dalam 1 hari kali 5 jadi 20. 20 kali 100.000 berapa coba? Masya Allah, itu pahala kita itu. Kita keliling nih di Indonesia, di mana aja gitu, selain di Masjidil Haram. Satu rakaat pahalanya satu. Ya kan? 1 hari kan tadi 20 kali 17. Kan 17 rakaat. 1 hari gitu. Ya kan? Masya Allah 17 rakaat. Ya. Jadi Masya Allah udah berapa tuh pahala kita. Ya Allah banyak sekali. Semoga dengan itu kita diampuni Allah bisa masuk surga. Nah, tapi dengan cara seperti apa? Kita berusaha untuk sungguh-sungguh. Kita berusaha untuk apa teman-teman sekalian yang dirahmati Allah? Untuk berbisnis. Kita bersungguh-sungguh untuk bisnis. Kenapa? Dengan bisnis, insya Allah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan bisnis mudah-mudahan insya Allah Allah akan memberikan banyak kebaikan kepada kita. Dengan bisnis ini adalah insya Allah Umi bisa berangkat untuk umrah, bisa berangkat untuk ke tanah suci, bisa berangkat untuk haji. Insya Allah. Nah, ini yang Alhamdulillah Umi rasakan dan tentunya teman-teman sekalian, bisnis sebagaimana tadi kita tawaf harus semuanya kita jalani dulu. Nanti kalau kita jalani, kita akan lihat hasilnya akan sukses, ya kan? Tapi kalau kita belum pernah menjalani, ya itu tadi. Dan enaknya lagi kalau bisnis modalnya sedikit. Jangan modal banyak-banyak dulu. Karena pengalaman tuh Umi ya, kalau modal banyak-banyak teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kemudian nanti kalau kita belum tahu, tahu-tahu kita ruginya besar. Modalnya kecil, nggak terlalu besar, bahkan nggak sampai 2 jutaan, tapi pelan-pelan kita bisa menghasilkan. Dengan izin Allah, Umi udah ngerasain betapa nikmatnya pernah 1 bulan menghasilkan omset ya 100 juta. Itu di rumah nggak kemana-mana, 100 juta. Ya, caranya apa? Tadi berdoa di depan Ka'bah, tahajud, jangan tinggal ketuk pintu langit. Pokoknya ketuk pintu langit, kemudian tahajud, duha, sedekah, Masya Allah, nggak nyangka, benar-benar nggak nyangka. Saldo rekening tuh berturut-turut gitu ya. Udah gitu, Masya Allah, rezeki juga kemudian bertambah. Dan udah gitu yang paling enak lagi, karena Umi bisnisnya bisnis kesehatan, ya, di samping umroh, maka oleh karena itu, jadi Umi bersyukur banget gitu ya. Eh, jadi mendapatkan rezeki yang penuh berkah tadi. Kenapa demikian? Karena alhamdulillah ya kan kualitasnya juga bagus ya kan sehingga Umi yakin bahwa bisnis ini akan membawa kebaikan. Emang Umi lihat bisnis yang paling menguntungkan adalah bisnis kesehatan dan bisnis pendidikan. Nah, ini di antaranya. Nah, Umi melakukan pendidikan agama, Umi berdakwah ya, kemudian insya Allah juga mengajarkan orang untuk menjadi lebih baik, yaitu tentang bagaimana sholatnya, bagaimana wudhunya. Maka kalau pergi umroh juga Umi nggak hanya jalan aja ke sana, tetapi juga mengajarkan wudhu, tayamum, kemudian sholat. Dan yang paling enak sahabat-sahabat sekalian, ketika kita berangkat ke Masjidil Haram, kita ke Masjid Nabawi, kita ke Tanah Suci, setiap sholat 5 waktu, kita sholat jenazah. Nah, di Indonesia belum tentu kita sebulan sekali sholat jenazah. Apa tuh sholat mayit, teman-teman sekalian. Di sana setiap 5 waktu ada mayit yang meninggal. Kita sholat 5 waktu. Sholat itu setelah sholat wajib, sholat jenazah. Di sholat jenazah itu, Masya Allah teman-teman, kata Nabi, pahalanya 1 kirot. Apakah 1 kirot itu? 1 kirot itu pahalanya sebesar gunung Uhud. Masya Allah ya, sebesar gunung Uhud itu pahala kita. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya Umi menyampaikan betapa bahagianya berbisnis dan juga bisa ke tanah suci. Tentunya Umi juga mendoakan semua yang bergabung di Zoom ini, insya Allah akan mendapatkan kebaikan, kemudahan, bisa berangkat ke tanah suci, terus ikuti bisnisnya, ya, kemudian minta dibantu oleh coachnya, ya, oleh leadernya, bagaimana caranya bisa menuju tanah suci. Insya Allah ya. Nah kemudian setelah ini teman-teman jangan lupa ikuti masih ada yang bagus lagi acaranya yaitu mengikuti Zoom daripada Ustadz Lukmanul Hakim. Ustadz Lukman adalah Ustadz yang luar biasa. Beliau adalah pendakwah, beliau juga founder banyak infak beras ya, kemudian founder pesantren, beliau juga lulusan Gontor, lulusan pesantren. Oh sama Mas Isan nih. Mas Isan juga lulusan Gontor ya, Masya Allah ya. Beliau juga aktif sebagai dai nasional, bahkan pernah ada di apa namanya Trans TV ya, Damai Indonesiaku tuh Ustadz Lukman.
Kemudian juga Masya Allah beliau adalah orang yang sangat baik ya. Kemudian beliau juga merupakan ayah yang luar biasa. Kemudian beliau juga merupakan orang yang bermanfaat. Beliau juga melakukan bisnis di samping beliau adalah dai yang luar biasa, masih muda, lahir tahun 84, tapi beliau juga adalah seorang yang entrepreneur ya, luar biasa. Untuk itulah teman-teman sekalian, setelah ikuti acara ini, insya Allah bisa berangkat ke Tanah Suci dengan bisnis ini. Ya, mudah-mudahan insya Allah kemudian berikutnya adalah bisa mengikuti Zul Ustadz Lukman, keajaiban rezeki, ya, yaitu Ahad 26 Oktober pagi jam 9. Jangan kemana-mana, ajak juga teman-teman yang lain, banyak, karena kalau mau dapet cuan, ilmu emang harus duluan, ya, ilmunya harus ditambah. Pertama iman, ilmu, maka cuan akan datang, insya Allah, ya. Untuk itu sahabat-sahabat sekalian, jangan kemana-mana, catat dulu tanggalnya 26 Oktober jam 9 pagi, bersama Ustadz Lukman. Bagaimana nanti beliau mengajarkan kita tentang keajaiban rizki, insya Allah ya. Nanti akan ditambah lagi, jadi supaya lagi mempercepat teman-teman untuk bisa ke Tanah Suci, insya Allah ya. Demikianlah sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan insya Allah nanti umroh bersama Umi, yang udah-udah semua tidak ada yang menyesal pergi bersama Umi, karena Umi bukan cuma berangkat bersama, tapi betul-betul membersamai dalam beribadah, membersamai dalam bisnis juga. Ya, dan alhamdulillah jadi lebih sehat ketika umroh. Karena apa? Ke Tanah Suci dengan suhu yang berbeda dan perjalanan 9 jam naik pesawat. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Ya, demikianlah. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Umi doakan semoga semua diundang oleh Allah ke Tanah Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Jadi pemaparan dari Uminani, kita jadi ingin sekali ya bisa berangkat umroh, berangkat haji. Mudah-mudahan menjadi sebuah penyemangat ya. Karena memang hidup ini kita harus punya tujuan ya, teman-teman semua ya. Jadi kalau tujuan kita, tujuan yang baik, ingin umroh, ingin haji, maka kalau tadi saya sudah sampaikan di awal, kita ingin berbisnis, menambah penghasilan, percepatan rezeki, dengan niat yang baik tadi, insya Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan, yaitu bisa sama-sama nanti umroh bersama Uminani. Insya Allah di keberangkatan berikutnya. Nah, jadi teman-teman jangan tunda lagi untuk segera action. Nah, setelah acara pada malam hari ini nanti akan ada lanjutannya. Jadi tema kita adalah seminggu menjadi pengusaha. Jadi teman-teman dalam waktu seminggu yang belum punya usaha, insya Allah akan segera punya usaha. Nah, dan usahanya Amin. juga bisa menjadi wasilah kita umroh dan haji teman-teman semua. Jadi ini sudah berjalan dan terbukti teman-teman. Jadi Umi Nani nanti bisa sharing juga seperti apa caranya. Nanti ada mentor-mentor lain besok tanggal 26. Jangan lupa teman-teman hadir di acara lanjutan dari seminggu menjadi pengusaha yang akan disampaikan oleh Ustadz Lukmanul Hakim. Dan mungkin juga kalau teman-teman ada yang tertarik bagaimana komunitas bisnis yang kita jalankan itu melakukan namanya silaturahim. Kita ada pertemuan rutin sepekan sekali, itu juga bisa hadir besok hari Sabtu jam 9 pagi. Nanti bisa tanya infonya ke di grup, akan di-share, atau mungkin juga ke teman-teman yang mengundang ke Zoom pada malam hari ini. Mungkin demikian saya sebagai host, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi jazakumullah khairan kepada Uminani Handayani dan juga terutama teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga silaturahim kita ini bukan sebuah kebetulan, teman-teman hadir di sini itu menjadi sebuah sinyal ya agar kita action dan kita bisa mengalami yang tadi namanya percepatan rezeki. Wabillahi taufik wal hidayah, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan Terima Terima barakallahu kasih, kasih. Mas Terima Isman. kasih. Terima Terima kasih, Mas kasih Isman. semua teman-teman. Sampai Mbak ketemu. Ani. Jazakillah. Jazakillah wabarakatuh. khairan kasir. Sampai ketemu ya. Terima kasih Bu Nani, Ya, Anda ya, Yani. Terima sama-sama. kasih semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh.